Bapak Ibu, tema pokok bahasan saya kali ini mengambil judul dosa manusia yang mana yang dihapus Yesus di atas kayu salib ini. Ketika Tuhan Yesus mati di salib dan menebus semua dosa-dosa kita, dengan catatan kalau kita benar-benar 100% percaya di dalam imannya Bapak Ibu ya, maka semua dosa yang mana, yang dahulu, yang kini, atau termasuk yang akan datang, yang akan Tuhan hapuskan. Sebab kalau dosa yang akan datang tidak termasuk, berarti kan tidak semua dosa kita yang ditebusnya. Ya, benar sekali Bapak Ibu. Konsep penebusan dosa oleh Yesus di salib mencakup semua dosa, baik yang sudah dilakukan sebelumnya, yang sedang dilakukan sekarang, maupun dosa yang akan dilakukan di masa depan. Asalkan seseorang itu benar-benar percaya dan menerima pengorbanan darah Yesus dengan iman yang tulus dan penuh ini. Di dalam teologi Kristen, pengorbanan Yesus di salib dianggap sempurna dan mencakup seluruh masa hidup umatnya ini. Pertanyaan ini sering muncul ya, di dalam konteks pemahaman tentang karya penebusan Kristus dan bagaimana keselamatan ditegaskan di dalam iman Kristen. Pemahaman tentang penebusan semua dosa, baik dosa yang telah lalu, dosa saat ini, termasuk dosa yang akan datang, itu memiliki nuansa teologis yang mendalam dan berbeda-beda antar tradisi. Bapak Ibu. Berikut penjelasannya secara komprehensif ya, tentang makna penebusan di dalam karya Kristus. Pertama, pengorbanan Yesus sebagai pengorbanan sekali saja, Bapak Ibu. Banyak tradisi Kristen mengajarkan bahwa kematian Yesus di kayu salib merupakan pengorbanan sempurna dan cukup sekali untuk menghapus dosa umat manusia. Ini didasarkan pada keyakinan bahwa dengan iman yang sungguh-sungguh kepadanya, seluruh dosa tanpa memandang waktu, baik itu dosa masa lalu, dosa sekarang, atau dosa masa depan, telah ditebus. Di dalam pengertian ini, karya penebusan Kristus bersifat utuh dan menyeluruh bagi mereka yang percaya. Pengorbanan Yesus sekali untuk selamanya, ini maknanya yang kedua Bapak Ibu ya, di dalam beberapa teks Alkitab ya, misalnya di dalam surat-surat Paulus, penebusan ini digambarkan sebagai suatu peristiwa yang menyeluruh Bapak Ibu, sekali untuk selamanya maksudnya. Artinya tidak ada dosa yang keluar dari lingkup pengampunan yang ditawarkan jika iman tersebut benar-benar dimiliki ini. Namun demikian, banyak teolog menekankan bahwa ini tidak memberi izin untuk terus-menerus hidup di dalam dosa tanpa pertobatan, melainkan justru menghasilkan kehidupan yang diberdayakan oleh rahmat untuk hidup di dalam kebenaran. Nah, bagaimana pendekatannya Bapak Ibu? Ya, ini pendekatan terhadap dosa masa lalu dan masa kini, juga masa yang akan datang ya. Pertama saya akan bahas dulu tentang dosa masa lalu dan dosa sekarang ini. Umumnya, ajaran bahwa Yesus mati untuk menebus dosa-dosa kita itu mencakup dosa yang telah dilakukan dan dosa-dosa kita saat ini. Artinya penerimaan akan keselamatan melalui iman menyatakan bahwa kita tidak lagi dianggap terikat oleh beban dosa-dosa yang telah lalu maupun dosa yang terjadi saat kita hidup di dalam iman. Pemahaman ini sering dikaitkan dengan konsep pembenaran, yaitu bahwa seseorang itu telah dianggap benar oleh Allah melalui iman kepada Tuhan. Tapi bagaimana dengan dosa yang akan datang? Pertanyaan mengenai dosa yang akan datang menyentuh aspek penting lainnya Bapak Ibu. Beberapa tradisi menafsirkan bahwa karena keselamatan yang telah dijamin oleh karya Kristus itu berlaku untuk seluruh hidup orang percaya, bukan hanya masa lalu atau sampai masa kini. Lalu untuk masa kedepannya bagaimana dosanya?
maka dosa yang akan datang itu juga termasuk di dalam kuasa penebusannya ini. Namun ini sering diimbangi dengan peningkatan untuk hidup di dalam kekudusan dan kepekaan akan dosa. Ada dua pandangan tentang penebusan dosa ini ya Bapak Ibu ya. Pandangan yang pertama itu adalah pandangan reform atau Calvinis ya, menekankan bahwa dosa masa depan juga telah ditebus karena Kristus telah menyediakan seluruh jalan keselamatan secara permanen. Namun mereka juga menekankan pentingnya pertumbuhan rohani dan pengudusan sebagai respon terhadap kasih karunia Allah. Bagaimana dengan pandangan Arminian? Meskipun mengakui karya penebusan Kristus itu sebagai penggambaran yang mencakup semua dosa, mereka kerap menekankan pentingnya pertobatan berkelanjutan dan pengakuan dosa agar hubungan dengan Allah tetap terjaga. Di dalam pandangan ini, meskipun pengampunan sudah tersedia, kesadaran akan dosa dan upaya untuk hidup di dalam kebenaran adalah suatu panggilan dan tanggung jawab pribadi. Keseimbangan antara kebenaran dan panggilan untuk hidup baru ini. Meskipun teolog itu menegaskan bahwa melalui iman kepada Kristus kita telah ditebus dari dosa secara menyeluruh, banyak ajaran Kristen yang menekankan bahwa ini bukanlah lisensi untuk terus hidup di dalam dosa. Sebaliknya, keselamatan yang telah diperoleh itu menjadi dasar untuk panggilan hidup baru, di mana setiap dosa, baik yang telah lalu maupun yang terjadi kemudian, seharusnya dihadapi dengan pertobatan dan upaya menuju kehidupan yang lebih kudus. Prinsip ini terjamin atau tercermin di dalam seruan untuk terus-menerus memperbarui pikiran dan hati, serta hidup di dalam kasih dan ketaatan terhadap Allah. Nah, apa implikasi praktisnya di dalam atau bagi kehidupan kita sehari-hari? Ya, paling jelas ya ini, kepercayaan total pada pengampunan Allah. Jika seseorang itu memiliki iman yang sungguh-sungguh, mereka percaya bahwa tidak akan ada dosa, apapun bentuk atau waktunya, yang tidak tercakup oleh penggambaran Kristus. Itu panggilan untuk pertobatan berkelanjutan, Bapak Ibu. Walaupun keselamatan itu adalah hanya Allah yang lengkapi, gereja dan tulisan perjanjian baru sering menekankan pentingnya hidup di dalam pertobatan dan kekudusan sebagai bentuk respons terhadap kasih karunia tersebut. Yang tidak kalah pentingnya adalah transformasi hidup. Keselamatan yang menghapus segala dosa bukan hanya tentang pernyataan doktrinal, tetapi juga tentang transformasi kehidupan. Iman yang sejati selalu menghasilkan perubahan perilaku dan komitmen untuk menolak dosa. Jadi kesimpulannya apa, Bapak Ibu? Secara teologi ya, banyak pandangan di dalam Kekristenan berpendapat bahwa kematian Kristus di kayu salib mencakup penebusan atas semua dosa umat percaya, baik itu masa lalu, dosa masa sekarang, dan yang akan datang. Beriman kepadanya di jalan yang lurus. Namun penerimaan keselamatan ini juga membawa tanggung jawab untuk terus hidup di dalam pertobatan dan kekudusan. Meskipun konsep penebusan semua dosa itu menegaskan jaminan keselamatan, hal itu juga mengajarkan setiap individu untuk terus bertumbuh di dalam iman dan ketaatan sebagai respon atas kasih karunia Allah tadi. Penafsiran ini dapat berbeda ya antar denominasi dan tradisi teologis. Namun inti dari iman Kristen adalah bahwa melalui Yesus, setiap dosa yang telah terjadi maupun yang akan terjadi dapat diampuni bagi mereka yang benar-benar percaya dan hidup di dalam ketaatan kepadanya. Ini harus digarisbawahi ya Bapak Ibu ya. Semua tadi yang di atas itu ya, benar-benar percaya dan hidup di dalam ketaatan kepadanya. Semua jawaban yang di atas tadi adalah jawaban atau respon yang pertama ya Bapak Ibu ya.
Ada lagi respon yang kedua yang lebih gamblang dari yang tadi. Apa yang dikatakan di sini? Ya, konsep penebusan dosa oleh Yesus di salib itu mencakup semua dosa ya, baik yang sudah dilakukan sebelumnya, yang sedang dilakukan, maupun yang akan dilakukan di masa depan. Asalkan seorang itu benar-benar percaya dan menerima pengorbanan itu dengan iman yang tulus. Di dalam teologi Kristen, pengorbanan Yesus di salib itu dianggap sempurna dan mencakup seluruh masa hidup umat manusia. Oleh karena itu, jika seseorang percaya pada Kristus dan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka penebusan dosanya itu berlaku untuk seluruh dosa mereka, termasuk dosa yang belum mereka lakukan sekalipun ya. Namun ini bukan berarti bahwa seseorang itu bebas untuk terus berbuat dosa tanpa pertanggungjawaban ya. Sebagai bagian dari iman yang sejati, ada perubahan hidup, pertobatan, dan penyesuaian untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Penubusan itu berlaku secara menyeluruh, tetapi seseorang tetap perlu menjaga hubungan yang benar dengan Tuhan dan berusaha untuk hidup di dalam kebenarannya. Itu. Nah, banyak orang yang bicara begini, Bapak Ibu. Kalau dosa yang ditebus itu dosa lalu, dosa sekarang, dan dosa yang akan datang, enak dong kita. Kan sudah ditebus. Jadi untuk yang akan datang, mau berbuat apa saja oke lah. Toh sudah dosa kita sudah ditebus. Bapak Ibu, ya. Ini bukan pikiran orang yang benar-benar percaya dan benar-benar diselamatkan. Ini orang yang euforia, Bapak Ibu. Orang yang tidak merasa kalau dirinya tuh benar-benar tidak selamat. Maaf, saya bilang ya. Orang yang tereuforia bahwa dirinya sudah diselamatkan tidak mungkin mengatakan ini, Bapak Ibu. Karena mereka bukan soal lagi dosa yang akan datang. Kalau mereka benar-benar percaya, mereka tidak akan melakukan itu. Itu saja. Bagaimana menurut Bapak Ibu? Apakah konsep ini juga memberi gambaran tentang kedalaman kasih Tuhan bagi umat kita, bagi umat manusia, termasuk kita? Ini sebuah bahan untuk direnungkan dan dipikirkan. Mungkin malam nanti menjelang tidur panjang sebelum terbangun pagi hari perlu dikaji dan dipikirkan. Benar kan? Sebab kalau dosa yang akan datang itu tidak ikut ditebus, maka Yesus tidak akan mati di kayu salib, karena prinsipnya adalah mati untuk menebus semua dosa. Itu Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, silakan merenungkan dan memikirkan. Sekian, semoga Tuhan memberkati.